Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. ورد بيدي لدود أيديهم ورجلي وسند بنا وكفى بنا فتنا حميم أمامي حميم يا أمين يا أمشي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat datang berkah barokah buat panjenengan semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih Kak Betty Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Barakallah. Jazakumullah ahsan jaza. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Kak Elmira. Barakallah. Jazakumullah ahsan jaza. Ya, sih wal afiyah buat panjenengan. Hajat-hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, manfaat barokah. Kak Fidora. Terima kasih. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siha wal afiyah buat panjenengan, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, rezekinya. Siha wal afiyah zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Prisma, terima kasih. Barakallah. Kak Marita Hayati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun doa-doanya panjenengan juga, mudah-mudahan siha wal afiyah zahiran wa batinan dilindungi oleh Allah. Kak Wahid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siha wal afiyah. Kak Handokon, terima kasih. Barakallah. Jazakumullah ahsan jaza. Kak Mami, terima kasih. Barakallah. Jazakumullah ahsan jaza. Kak Mamami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berkah barokah buat panjenengan, siha wal afiyah zahiran wa batinan. Kak Nurul Khairiyah, matur nuwun, barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Kak Barin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri liar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali. Berkah barokah buat panjenengan, siha wal afiyah. Mudah-mudahan Allah anugerai ilmu yang manfaat, barokah ya. Kak Agro Subur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berkah barokah Pati ya. Barakallah. Jazakumullah ahsan jaza. Mudah-mudahan Allah menganugerai ilmu yang manfaat, barokah, kesehatan zahiran wa batinan. Kak Yuni Astuti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erpini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih doa-doanya Kak Erpini juga. Mudah-mudahan siha wal afiyah zahiran wa batinan, dimudahkan urusannya, rezekinya oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kak Ulia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berkah barokah buat panjenengan sekeluarga ya. Mbak Rin Pacet, barakallah. Pacet ya, barakallah, matur nuwun. Siha wal afiyah buat panjenengan, mudah-mudahan Allah membimbing panjenengan, siha wal afiyah zahiran wa batinan. Kak Laila, barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Nggih, sami-sami Kak Erpini. Barakallah, jazakumullah jaza buat panjenengan semuanya. Kak Prisma, matur nuwun. Kak Teguh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siha wal afiyah buat panjenengan semuanya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, diridhoi, dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya, senantiasa mengistiqomahkan kita, menggerakkan kita untuk selalu berbuat baik, menebarkan kebaikan, selalu istiqomah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dalam kondisi keadaan siha wal afiyah, bahagia dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kak Suli matur nuwun barakallah. Jazakum ahsan jaza. Berkah-berkah buat panjenengan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi umur rezeki langkah panjenengan, usaha panjenengan ya. Kak Salon Anggun Sidarjo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siha wal afiyah buat panjenengan, berkah barokah. Kak Amira, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, berkah barokah. Salam kenal, salam buat keluarga rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan Kak Almira sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah umurnya, rezekinya, langkahnya, usahanya ya. Dalam kondisi siha wal afiyah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, manfaat barokah. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah segera kasih jalan keluar. Allah mampukan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Allah kasih rezeki yang halal, yang manfaat, yang barokah. Kak Asa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwosari ya, Purwosari Pasuruan, barakallah. Jazakum ahsan jaza. Siha wal afiyah buat panjenengan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing panjenengan, menjaga panjenengan. Allah anugerai ilmu manfaat, rezeki yang halal, yang manfaat, yang barokah. Kak Misdi, waalaikumsalam. Terima kasih. Barakallah. Jazakum ahsan jaza. Ya, musyahadah. Musyahadah itu makrifat ilallah, syariat, tariqat, hakikat, baru makrifat. Nah, makrifat itu disebut dengan musyahadah. Secara umum Islam, iman, ihsan. Nah, ketika sudah ihsan itu namanya disebut dengan musyahadah. Jadi alam ini ada alam muhadharah sekarang ini, kemudian alam mukasyafah, baru alam musyahadah. Makrifat ilallah atau ihsan ya. Kak Hasan Al-Manduri matur nuwun barakallah, jazakum ahsan jaza. Kak Tati, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Khadijah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Kak Tati. Kak Nurul Khairiyah matur nuwun barakallah, jazakum ahsan jaza. Berkah barokah buat panjenengan. Kak Nisa Malaysia, barakallah. Kak Pikachu, waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Kak Nurul Khairiyah sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusannya, diistiqomahkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kak Hajat Cahaya Bogor ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siha wal afiyah buat panjenengan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi panjenengan sekeluarga. Allah menganugerahi ilmu yang manfaat, Allah membimbing panjenengan sekeluarga ya. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kak Asa matur nuwun barakallah, jazakum ahsan. Kak Misdi matur nuwun Kak Hajat Cahaya. Terima kasih. Kak Tiga Surya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Titi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang belum dipertemukan dengan jodohnya segera Allah pertemukan dengan jodohnya ya. Yang soleh, yang solihah, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belum dipertemukan dengan jodohnya, mudah-mudahan Allah segera pertemukan dengan jodohnya yang soleh atau yang solihah, yang baik ya, yang ahli ibadah. Kak Jofa, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Titi matur nuwun barakallah. Kak Mistia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sahabat kita, saudara kita dari Taiwan ya, barakallah. Kak Mistia, jazakum ahsan jaza. Siha wal afiyah buat panjenengan. Juga yang dari Malaysia, selamat datang, berkah barokah. Siha wal afiyah zahiran wa batinan. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang belum dikaruniai anak keturunan, mudah-mudahan Allah segera kasih keturunan ya, anak yang solihin solihat. Kak Anissa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Nisa Tulungagung ya, barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Siha wal afiyah buat panjenengan. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kesehatan zahir dan batin. Kak Titi matur nuwun barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Berkah barokah buat panjenengan. Siha wal afiyah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan sekarang lagi resah gelisah dengan masalah-masalahnya ya, mudah-mudahan Allah buang keresahannya, kegelisahannya. Kak Mimi Asep, waalaikumsalam warahmatullahi. Taiwan juga ya, selamat datang rekan-rekan sahabat saudara kita dari Taiwan. Berkah barokah, siha wal afiyah. Kak Agro Subur matur nuwun barakallah. Kak Isma Putri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siha wal afiyah buat panjenengan. Kak Agro Subur matur nuwun, berkah barokah. Siha wal afiyah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Allah membimbing kita, memberi kekuatan untuk terus istiqomah.
Siha wal afiyah zahiran wa batinan. Allah anugerai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga bahagia, tenang karena betul-betul yakin iman kepada Allah. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau udah betul-betul iman sampai ke ihsan, pasti kita tenang, pasti kita bahagia. Karena betul-betul nyata, jelas, paham ya. Paham arti kehidupan ini. Kalau udah benar-benar ngerti, paham, iman kepada takdir Allah, gak bingung. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberi kekuatan, kemampuan untuk terus istiqomah, gak tersakiti. Barakallah, jazakum ahsan jazak. KRP ini barakallah, sampai betul-betul ma'rifat ilallah ya. Islam, iman, ihsan, syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, ketika sudah ma'rifat ilallah, ihsan atau ihsan, pasti kita akan tenang, bahagia. Sebelum ke situ biasa, kadang resah, kadang gelisah, kadang susah. Kak Jumat Puji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap walafiat buat panjenengan. Oleh karena itu perlu terus kita latih lisan kita, kita tuntun hati kita, rohaninya kita untuk terus tersambung dengan Allah ya, dimanapun kita berada, sesibuk apapun, sampai betul-betul fana udzikri ya. Fana udzikri bukan cuman Islam, iman, tapi benar-benar ihsan, sudah fana udzikri, baru tatmainnul qulub, hati kita akan tenang. Walaupun dengan Allah kasih ujian apa saja, hati ini akan betul-betul tenang. Tatmainnul qulub, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan pernah resah, gelisah. Kapan? Kalau sudah ihsan, kalau sudah ma'rifat. Apa setelah mana itu bisa mengibar. Ya, kemarin seperti yang saya terangkan kemarin ya. Jadi kalau orang itu sudah fana, itu betul-betul yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Sehingga kadang mereka itu meminta, tetap berdoa, kadang-kadang tetap berdoa, kadang enggak. Kakril batulun barakallah. Kemacan putih, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mereka kalau sudah fana, sudah ihsan ya, sudah ma'rifat. Ma'rifat itu juga dikatakan fana walaupun awal ya. Kayak Ngamar Rusjan, barakallah, waalaikumsalam warahmatullahi. Malaysia, barakallah. Kak Bagino, terima kasih, barakallah, jazakallah. Apa wis ndak jaluk apa-apa wis menengae. Ndak kerja. Ndak ndonga, engko ndak salat pisan. Fana. Makanya agar nggak salah paham, harusnya ngaji biar ngerti. Enggak, jadi kalau udah orang mereka yang sudah fana, sudah ma'rifat, sudah ihsan, itu betul-betul yakin nang Gusti Allah, yakin nek dijogo nang Gusti Allah, dijamin nang Gusti Allah ya. Dijamin dipenuhi kebutuhannya, yakin betul semua sudah dicatat ya. Ke Almira matunun barakallah. Memang seperti itu harus perlu kita tanamkan ya. Kalau kita menginginkan tenang, pikiran tenang, bahagia, walaupun masih belum selesai hutang, bahagia, walaupun belum terselesaikan, tapi bahagia, tenang. Kak Laila, Kak Yanti ya, waalaikumsalam warahmatullahi, Surabaya ya, barakallah. Untuk mencapai ke sana ihsan, biar yakin benar bahwasanya semua sudah tercatat. Dan yang tercatat itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Kak Endang Winarsi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Hana matunun, Kak Amun Nyumpu, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Kak Hana, berkah barokah. Kak Amun Nyumpu, selamat datang, berkah barokah buat panjenengan. Kak Almira, barakallah. Kak Mim Yaseb, mudah-mudahan Kak Hana sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah. Malaysia juga ya, barakallah. Salam-salam buat keluarga rekan-rekan yang di Malaysia. Siha wal afiyah zahiran wa batinah.
Jadi biar hati ini tenang, ya. Tenangnya karena iman, yakin sama takdir Allah. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari. Qadar khairihi wa syarrihi. Baik tidak baik itu dari Allah semuanya. Katibasari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya apa caranya biar betul-betul iman sehingga nanti tenang hati. Tenang karena yakin nang Gusti Allah wis kabeh terjadi. Kak Zaituni waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Hana waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Begoni terima kasih barakallah jazakum ahsan jazak. Berkabar buat panjenengan. Kak Almira terima kasih barakallah. Ya. Kak Hana terima kasih barakallah jazakum ahsan jazak ya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya ya. Ya apa cara nih agar supaya kita benar-benar yakin nang Gusti Allah. Kak Hana matur nuwun barakallahu jazakum jaza. Kak Titi Pak Ustadz kalau kita lagi diuji apakah kita harus pasrah? Ya nanti tak terangkan ya. Kak Endang benar sih. Hana Kak Hana matur nuwun barakallahu. Kak Mulyana Muli waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan orang yang betul-betul yakin kepada Allah ketika diuji ku ya apa? Ya. Mereka akan sabar. Ya, sabar. Pasti sabar. Pasrah. Pasrah itu enggak mau menengahin, enggak usaha untuk keluar, enggak. Tapi ketika ikhtiar dia usaha untuk keluar dari ujian tersebut, dia tidak merasa dia melakukan. Tapi benar-benar merasa ini Allah yang menggerakkan saya untuk ikhtiar keluar dari permasalahan ujian ini. Allah yang menggerakkan. Seperti itulah keadaannya orang-orang yang betul-betul ihsan, ma'rifat ilallah. Ya, pasrah, memang betul-betul pasrah. Nanti ini yang saya terangkan seperti itu nanti. Bagaimana sekiranya kita itu bisa pasrah seperti itu. Pasrah bukan berarti diem saja, enggak. Bagi mereka yang betul-betul ihsan iman kepada Allah, bukan cuma iman, ihsan sudah ma'rifat ilallah. Apa yang mereka lakukan? Makanya ini perlu kita pahami, kita yakini takdir Allah ini. Khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus iman kepada takdir Allah. Qadha dan qadar. Qadha itu apa? Catatan di Lauh Mahfuz. Itu namanya qadha. Yang tertulis. Jadi sebelum kita terlahir, 50 tahun sebelum kita terlahir, sudah Allah catat itu. Apa yang akan terjadi kepada kita. Itu namanya qadha. Kemudian Allah lahirkan kita, Allah ciptakan kita, dicipta dari apa? Dari jasad dan ruh, lahirlah kita. Kemudian Allah gerakkan kita untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan yang Allah catat di Lauh Mahfuz. Ada catatannya, kodok kita. Ya apa? Mari lahir nangis. Iku sono catatane. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu sudah ada catatannya. Karena ada catatannya biar sama dengan catatan yang ada di Lauh Mahfuz di kodoknya, maka Allah gerakkan kita untuk nangis. La haula wala quwata illa billah, itu artinya. Makanya kalau kita pingin benar-benar tenang hati pikiran, harus iman kepada takdir Allah. Iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Cara nih sing pertama, yajibu alaika an tu'mina anna waqul asya' tobqan li ilmillahil azali. Kita harus yakin apapun yang terjadi kepada kita ya. Semuanya apapun yang terjadi kepada kita, kepada yang terjadi sealam dunia ini, itu sudah diketahui Allah fil azali, pada zaman azali. Kalau memang kita habis lahir dari perut ibu kita nangis. Dicatat ngono, Gusti Allah ngerti itu. Kenapa dicatat Gusti Allah? Nangis. Karena catatan nangis, maka Gusti Allah dinangisno, digerakkan kita untuk nangis. Masa panjenengan punya keinginan sendiri untuk nangis? Enggak ada. Allah sing gerakno panjenengan nangis. Mari lahir guyu misalnya, ano. Kalau catatan yang guyu mari lahir mesti guyu. Kalau catatannya mari lahir, sujud langsung sujud, pasti sujud mari lahir. Karena catatannya semacam itu.
Dan itu sudah Allah ketahui. Yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya' tabqan li ilmillah. Itu caranya agar supaya kita iman nang takdir Gusti Allah. Hati kita tenang. Nek wis iman nang takdir Gusti Allah khairihi wa syarrihi min Allah, hati ini tenang tuh bener kita indalem oleh iman nang Gusti Allah itu bener. Ibadahnya bener. Beraktivitasnya bener, kerjanya bener. Salatnya bener, posoe bener. Apapun yang kita lakukan akan benar nanti kalau kita benar di dalam beriman kepada Allah. Kalau benar-benar benar di dalam kita antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi, ya, dan seterusnya sampai wabil qadari khairihi wa syarrihi. Itu ya. Ka khairul maturun barakallah. Ya apa carane? Sing pertama, kita harus yakin ya. Yajibu alaika an tu'mina kudu yakin iman. Anna wukul al asya tabqan li ilmillahil azali. Kak Rubi Sarjab, terima kasih barakallah. Bahwasanya apapun yang terjadi kepada kita, mulai kita di perut ibu kita sampai kita terlahir, sampai saat ini, sampai besok mati, meninggal dunia, itu sudah Allah ketahui, ya. Tabqan li ilmillahi li ilmillahil azali, itu sudah Allah ketahui. Itu harus kita yakin itu. Antuk minaku tu iman gitu itu. Nek Gusti Allah itu ngerti apa yang akan terjadi kepada kita. Karena memang Allah yang menciptakan kita. Allah yang mencatat. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Apapun yang akan terjadi ya kepada kita, mulai kita di perut ibu kita, ya, sampai terlahir, sampai sekarang, sampai meninggal dunia, itu sudah Allah catat. Makanya Allah mesti ngerti. Mesti ngerti. Lah itu harus kita yakini di dalam hati kita. Antuk mina anna wuku al asya. Bahwasanya segala sesuatu itu sudah Allah ketahui fil azali, di zaman azali. Bahkan sebelum kita tahu, sebelum kita terlahir, sudah tahu Allah itu. Itu harus kita tanamkan keyakinan yang semacam itu kalau Allah itu faham, Allah itu ngerti. Ya, Kak Almira betul barakallah. Itu kalau pingin panjenengan pingin betul-betul benar di dalam iman kepada takdir. Kayak ngono harus ditanamkan. Ing dalam hati kita iman yakin nek Gusti Allah itu ngerti dengan apa yang akan terjadi kepada kita dan semua di atas bumi ini. Nah, kita tanamkan keyakinan yang semacam itu di dalam hati kita. Ndak iso pakai akal, ndak iso pakai nafsu. Harus dihilangkan nafsu itu. Faktulu anfusakum. Untuk biar hati kin rimo iso yakin nek memang Allah itu maha ngerti, sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Biar hati kita itu yakin koyo ngono, maka akal dan nafsu kita harus kita hilangkan, harus kita tundukkan. Ndak iso dengan akal. Ndak bisa, itu harus dengan hati. Tempatnya iman itu di hati. Makanya faktulu anfusakum. Nah, buang keakuan kita ini. Nek pingin kita itu iman temen nang Gusti Allah, iman nang takdir Gusti Allah. Faktulu anfusakum. Dengan apa? Uzkurullah dzikran katsira. Dengan perbanyak zikir. Zikir apa? Zikir dzikran katsira. Amalkan itu zikir sirul asrarnya. Terus praktekkan zikir sirul asrarnya. Biar hati ki nerimo, sehingga akal dan nafsu wis enggak ono. Ya. Maksudnya bisa dikalahkan nafsunya. Tidak dengan akal, tidak dengan nafsu. Nafsunya sudah faktulu dihilang no. Keakuane merasa aku sing ngerjakno, aku sing kuoso, aku sing iso, aku sing nulung. Iki jama aku. aku kabeh ku dibuang. Ojo di akunya itu. Faktulu anfusakum. Baru panjenengan iso antuk mina annawuku al asya tabqan di ilbillahil azali. Panjenengan akan nerimo, panjenengan akan iman nek memang Gusti Allah iku wis ngerti apa yang akan terjadi kepada kita dan semua apa yang ada di atas muka bumi. Gusti Allah wis paham, ngerti. Ya, sebelum kita terlahir sudah tahu. Ya. Nomor 2, yajibu alaika an tu'mina anna Allah ta'ala khalaqa af'alal ibad kulliha min khairin wa syarrin wa imanin wa kufrin. Nek kita pingin betul-betul bener ing dalam oleh iman nang takdir Gusti Allah, nek takdir Gusti Allah itu khairihi wa syarrihi min Allah, baik tidak baik dari Gusti Allah,
wajib bagi kita antuk mina iman anallah satune Gusti Allah iku khalaqon dadekno sapa Gusti Allah af'alal ibadi kulliha ing pira-pira penggaweane kaula kulliha sekabehane af'al. Kak Titi matur nuwun barakallahu jazakum ahsan jazaa. Hawal afiyah. Ya. Rupane min khairin pekerjaan baik, wa syarrin pekerjaan jelek, wa imanin iman, wa kufrin lan kufur. Harus kita imani, kita yakini nek memang iku kabeh Gusti Allah sing dadekno. Dadekno wong iku elek, dadekno wong iku berbuat jelek, berbuat tidak baik, berbuat baik. Menjadikan orang, menggerakkan orang itu iman, menjadikan orang itu kufur. Itu semua Allah yang menjadikan itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi di Gusti Allah ing dalam Al-Qur'an. Ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah sing nyiptakno kalian dan apa yang kalian lakukan. Makanya itu harus kita yakini. Kalau kita ingin betul-betul benar di dalam iman yang takdiri Gusti Allah, harus kita yakin kalau memang annallaha ta'ala khalaqa af'alal ibadi kulliha. Kalau memang sing nyiptakno hamba dan apa yang dilakukan oleh hamba itu adalah Allah. Baik itu pekerjaan min khairin aw syarrin. Itu harus ditanamkan dulu. Enggak usah protes. Sing protes iku lah akal. Bik nafsu. Jadi nek sik ono nafsune ono akal dipakai ndak bisa. Ndak bisa percaya. Pasti nek elek teko awakmu, nek bagus teko Allah. Karena sik ono nafsune. Ono dalil kan pakai dalil bisa. Ya benar memang. Kenapa? Itu karena masih dimakai nafsunya. Nafsunya sik ono. Keakuannya masih ada, merasa ada dia, merasa dia yang melakukan. Jadi ma'asobaka min khairin faminallah wa ma'asobaka min syarrin famin nafsik. Nek apik teko Gusti Allah, nek elek teko menungso. Koyok-koyoke menungso iku punya kekuatan. Padahal la haula wala quwata illa billah. Itu hakikate, syariate tadi itu. Ya. Koyok-koyoke menungso nek elek teko menungso kan gitu kan. Itu bagi orang sing durung ilang keakuane. Bagi mereka sik durung bisa menundukkan nafsunya, keakuannya si ono, si merasa ono awake. Gitu loh. Syariat ya seperti itu. Ta'aduban toto kromoe nek elek ya toko menungso, nek apik toko ta'aduban. Hakikate wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah kabeh sing nyiptakno. Mangkane nek pingin iman nang takdir dengan benar-benar iman, kudu yajibu antuk mina annallaha khalaqa af'alal ibadi kulliha. Kudu diyakinno. Nek memang Gusti Allah sing nyiptakno kabeh iku Gusti Allah, menciptakan yang ada di atas muka bumi ini Gusti Allah, serta apa yang mereka lakukan itu Gusti Allah pisan sing nyiptakno. Ya. Sekecil apapun benda di atas muka bumi ini, termasuk kita, pikiran kita, itu kabeh wis Gusti Allah sing nyiptakno, Gusti Allah sing gerakno. Itu perlu kita yakini. Kita iso yakin nek nafsu kita wis kita tundukno, wis ndak ono nafsune, keakuane ndak ono. Nek sing ono keakuane ndak iso nerimo. Padahal sudah jelas wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah sing nyiptakan kita dan semua apa yang kita lakukan. Maka harus ditundukkan nafsunya. Faktulu anfusakum. Cara menundukkan nafsu ya apa? Menghilangkan nafsu, keakuan iki lho. Nafsu iku apa sih? Merasa aku sing melakukan, aku sing salat, aku sing kerja, iki aku sing kerja, iki aku sing mangan. Lho iku aku sing delok, iku aku sing ngrungokno. Itu namanya keakuannya. Nah, kalau nafsunya masih ono ndak iso nerimo. Ndak bisa menerima. Ya, pasti nek elek teko awak dhewe. Lho awak dhewe iki iso apa? La haula wala quwata illa. Hakikate wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mangkane kudu diimanno, diyakinno ati ini. Iman kelawan ati, ojo dengan nafsu, ojo dengan akal. Ya. Itu dulu. Itu diterima dulu. Bahwasanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nanti ya apa carane? Belum selesai ini. Min khairin aw syarrin wa imanin wa kufrin.
Iki harus ditanamkan keimanan yang semacam itu untuk bisa kita supaya iman nek memang semua teko Gusti Allah, api elek teko Gusti Allah sing nyiptakno kabeh, yo harus kita buang keaguan kita. Enggak iso, harus dibuang. Faktulu anfusakum dulu. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nek awake iku wis ngerti nang awake dhewe, wong iku ngerti nang awake dhewe nek awake iku tidak punya kemampuan, kekuatan, blas tidak punya kemampuan, arafa rabbahu, maka bakal ngerti nang pangerane. Oh, berarti sing nyiptakno aku, apa sing aku lakoni iki Gusti Allah. Baru kenal Gusti Allah namanya itu. Ya. Makanya faktulu anfusakum. Kelawan apa? Bika suratil azkar, kelamun pun banyak zikir. Uzkurullah dzikran katsira. Zikir apa? Dzikran katsira, zikir sirul asrar. Buang keakuan itu kalian zikir sirul asrar. Baru kita akan yajibu antuk mina anallah. Oh iya. Iman baru kita akan iman kalau anallaha khalaqa af'alal ibadi kulliha. Kita akan benar-benar yakin nanti nek memang sing nyiptakno kabeh lan apa yang kita lakukan ini adalah Allah. Baik itu khairin wa syarrin, pekerjaan sing elek sing apik, wa imanin iman ibadah, wa kufrin kufur maksiat, iku kabeh sing nyiptakno Allah. Loh, itu harus kita tanamkan keyakinan semacam itu. Kalau kita pingin bener-bener iman nang takdir Gusti Allah, ndak bingung nanti. Ya, tenang hati. Ono apa wae tenang, nerimo. Jare mangi kok iso tawakal nanti. Nanti ini dulu panjenengan benahi atine. Atine iki supaya betul-betul iman nek memang anallaha ta'ala khalaqa af'alil ibadi kulliha min khairin aw syarrin. Itu nomor 2. Yang ketiga apa? Yajibu 'alaika an tu'mina annama qaddarahullahu fi azalihi la budda min wuqu'ihi wa ma yuqaddiruhu yastahilu wuqu'uhu. Ini yang harus kita tanamkan keyakinan yang semacam ini supaya kita itu iso pasrah nang Gusti Allah. Diuji nang Gusti Allah, pasrah, tenang, sabar, ridho. Terus istiqomah ibadah, istiqomah ngelakuin kebagusan, istiqomah ikhtiar, istiqomah berdoa. Tidak kita tinggalkan nanti kalau kita benar-benar benar di dalam oleh iman nang Gusti Allah, iman nang takdir Gusti Allah. Makanya ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Yang ketiga apa? Yajibu 'alaika an tu'mina annama qaddarahullahu fi azalihi la budda min wuqu'ihi. Kita harus iman, yakin teman hati ini. Harus kita terima nang hati. Jadi keyakinan itu nang hati, bukan dengan akal ya, bukan dengan nafsu. Harus dibuang dulu nafsunya, keakuannya ini. Biar kita iman. Iman apa? Annama qaddarahullahu fi azalihi la budda. Apa-apa sing wis Allah tulis ing dalem Lauh Mahfud, apa yang sudah Allah tulis, ketentuan-ketentuan semua yang terjadi ini sudah Allah tulis di Lauh Mahfud. Ya. Kita harus yakin apa yang sudah Allah takdir tadi itu la budda min wuqu'i, pasti akan terjadi. Ketika Allah tulis kita sekarang sehat, pasti kita sehat. Ketika Allah tulis kita di Lauh Mahfud dulu sebelum kita terlahir, Allah catat kita, ya, panjenengan, saya bisa ketemu di live ini, ketemu di room ini. Ya, pasti Allah gerakkan kita untuk bisa ketemu. Jadi panjenengan bisa ketemu ini karena memang ono catatane. Anna ma qaddarahullahu fi azalihi la budda min wuqu'ihi. Kita harus iman, yakin, hati kudu yakin. Nek memang apa sing wis dicatat nang Gusti Allah nang Lauh Mahfud itu fi azalihi, di zaman azali dulu, la budda min wuqu'ihi, pasti terjadi. Pasti, itu harus yakin gitu. Termasuk kita ketemu pada pagi hari ini. Ini mesti dicatat nang Gusti Allah Lauh Mahfud. Kalau tidak dicatat, tidak mungkin kita ketemu. Karena catatannya kita pada pagi hari ini ketemu. Maka Allah gerakkan pikiran kita untuk ketemu. Scroll HP ya. Buka TikTok ketemu meran. Apa lu? Karena memang ditakdir nang Gusti Allah. Ono catatane kita ini. Hari ini pagi ini ketemu gitu loh. Itu harus kita yakini. Antuk mina annama qaddarahullahu fi azalihi la budda min wuqu'i, bahwasanya apapun yang Allah catat di zaman azali itu ya pasti akan terjadi. Nek wis dicatat ndak mungkin wurung, ndak mungkin dihapus.
Pasti terjadi. Pasti terjadi. Itu harus kita yakini loh ya. Dan ndak kita yakini ndak iso panjenengan iman nang takdir. Takut akhirnya. Aduh ya apa saya kalau ditakdir elek ya. Akhirnya takut seperti itu nanti. Jadi ini harus ditanamkan di dalam hati panjenengan. Untuk panjenengan bisa yakin, biar panjenengan yakin, faktulu ampusaku. Pateni sik nafsune. Keakuannya ini buang dulu. Nek sik keakuan panjenengan ono ndak iso nrimo. Aduh ya apa? Bingung akhirnya, takut ditakdir elek. Saya kalau ditakdir masuk neraka ya opo nek gak iso dihapus. Nek gak iso dirubah. Takut akhirnya, khaufun alaihim, ndaklah khaufun tapi khaufun alaihim. Takut. Bagi mereka sing menempatkan iman, amanu wa tattaqu, iman nang Gusti Allah, iman nang takdir Gusti Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak talita saja maturun barakallah. Mereka enggak takut. Enggak akan takut yang akan terjadi. Aku nek takdir elek ya opo rek. Enggak takut. Nanti ya apa biar enggak takut? Biar pasrah dan tetap ikhtiar, tetap sholat, tetap ibadah, biar doa. Nanti yang keempat ini nanti. Seperti itu. Jadi ini harus ditanamkan dulu. Annama antuk mina annama qaddarahullah fi azalihi la budda min wuku'i. Kita harus yakin, kita yakinkan hati kita ini. Caranya faktulu anfusakum, buang ego kita, keakuan kita. Ojo merasa kita yang melakukan apapun yang kita lakukan. Ojo di aku. Iki aku sing lakoni, iki aku sing sholat, iki aku sing sedekah, iki aku sing zakat, iki jamaahku, iki pengikutku, iki santriku, iki bojoku. Nggak bisa kita itulah haula wala quwata illa billah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mangane harus antuk mina anna qaddarahullahu fi azali la budda min wuqi. Harus kita tanamkan keyakinan itu untuk bisa kita yakin nek memang semua yang sudah Allah catat itu pasti akan terjadi. Wa ma la yuqaddiru yastahilu wuqu'uhu, dan yang tidak ada catatannya tidak akan terjadi. Kalau kita itu ndak ono catatan nih, pada pagi hari ini kita ketemu, ndak mungkin ketemu. Kita ketemu ini karena memang dicatat, gitu loh. Apa sing wis Allah catat ing dalam zaman azali dulu, di Lauh Mahfuz, di dalam buku catatan kita ini pasti terjadi kalau tercatat. Sojo ado-ado. Pagi hari ini saja kayak gini ini. Kita iso ketemu ini, kok iso yo ketemu yo? Kok iso yo aku ketemu channel iki yo? Ya memang catatannya ngono. Memang catatannya seperti itu. Memang Allah catat kita ketemu. Karena Allah catat pada pagi hari ini, Allah catat kita ketemu, maka Allah gerakkan kita untuk bisa ketemu. Ya apa caranya Allah? Gerakkan pikiran panjenengan untuk lihat TikTok, akhirnya ketemu channel ini, masuk. Apa Allah kok iso ketemu? Memang catatannya ketemu. Nek memang catatannya nggak ketemu, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu pada pagi hari, nggak iso. Loh, apa nggak ketemu? Aku ngulek-ngulek nggak ketemu. Karena memang catatannya nggak ketemu. Atau nggak tertarik untuk masuk. Apa? Sebabnya memang catatannya nggak iso masuk. Nggak ada catatannya. Gitu loh. Jadi apapun yang terjadi kepada kita dapat rezeki berapa sehari ini. Dapat 1 miliar misalkan. Oh iya, gara-gara itu apa kamu? Ikhtiar. Wah, oh iya, alhamdulillah aku saiki oleh rezeki gede rek 1 miliar. Apa oh? Iya, aku iku ngene. Aku sih an. Bukan aku, memang catatannya panjenengan iku oleh rezeki saiki dina iku 1 miliar. Nek enggak ono catatan ndak mungkin ono. Enggak mungkin panjenengan akan ketemu dengan rezeki 1 miliar. Saiki laris dagangane. Karena memang catatannya laris. Ya. Mene ndak laris, ndak ono wong tuku. Memang catatannya kayak gitu. Sekarang kita susah, resah, gelisah. Memang catatannya resah. Mari ngono tenang pikiran, catatannya tenang, gitu loh. Itu harus kita tanamkan keyakinan yang kayak ngono iku.
Antuk mina annama qadarahullahu fi azalihi la budda min wuku'ihi wa ma la budda wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuku'u. Apapun yang Allah catat, kita dicatat oleh Allah sekarang resah, pasti resah. Tenang, catatan ini tenang hari ini, mari resah tenang. Pasti tenang. Tidak mungkin tidak akan tenang karena catatan ini tenang. Ya. Kita sekarang hari ini misalkan tiba-tiba ditipu orang. Memang catatannya ditipu. Umum ya apa tidak akan tertipu kalau memang tidak ada catatan ini tertipu. Dan itu semua sudah tercatat. Ya. Nah itu harus kita yakini. Antuk mina annama qadarahullahu fi azalihi la budda min wuku'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuku'u. Nek iku wis catetane pasti terjadi. Nek enggak ana catetane mohal enggak mungkin akan terjadi. Ini harus kita tanamkan keyakinan yang semacam ini di dalam hati kita. Nang hati tidak pakai akal, tidak pakai nafsu. Untuk bisa iman nang ngono, maka harus dibuang dulu faktulu anfusakum. Perbanyak zikir sirul asrornya. Istiqomahkan zikir sirul asrornya supaya hati kita nerimo iman. Iman sing bener kok yang ngono. Nek kalau kita menginginkan kita itu bener ing dalam oleh iman nang Gusti Allah, iman nek khairihi wa syarrihi minallah. Kabeh iku teko Gusti Allah, elek apik teko Gusti Allah. Sing gerakno kabeh Gusti Allah. Nek kita pingin iman sing bener kaya ngono, maka faktu anfusakum. Harus kita buang keakuan kita ini. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Kelawan apa? Kelawan zikir sirul asror. Ya. Itu nggih. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya apa carane biar kita itu bener ing dalam oleh iman nang Gusti Allah. Ini yang keempat ini, yang terakhir. Supaya iman temen nek khairihi wa syarrihi minallah. Kena rukun iman yang terakhir, yang nomor 6 iku kudu iman nang takdir Gusti Allah. Baik takdir elek, takdir api, ikut teko Gusti Allah. Ya apa carane mengimani? Nah, tadi itu sudah yang nomor 1, 2, 3 ya. Nomor 4. Apa yang harus kita lakukan? Yajibu 'alaikar ridha bima qaddarahullah. Setelah kita tahu yakin nek memang kabeh iku Gusti Allah, wis dicatet nang Gusti Allah, apa sing wis dicatet pasti terjadi. Nek tidak dicatat tidak akan terjadi. Kita harus yakin bahwasanya semua itu sudah Allah ketahui di zaman azali. Harus kita yakini. Kalau kita sudah yakin demikian, yang nomor 4 harus kita ridho dengan takdir Allah itu. Yang terjadi kepada kita ini harus kita ridho. Gak oleh nolak. Ini kewajiban kita. Kudu ridho. Berarti isine kabeh iki takdir. Kita ini tidak akan terlepas teko takdir ya. Dari takdir satu kepada takdir yang lain. Saiki takdire sehat. Mari ngene iso ke takdir ndak sehat. Mari ndak sehat takdire ono maneng sumpek. Mari sumpek takdire tenang. Itu semua adalah sudah Allah catat. Nah, itu harus kita terima. Ndak oleh ditolak, harus ridho. Wajib ridho. Ini kalau kita ingin betul-betul yakin iman sing bener nang takdir Gusti Allah. Yang nomor 4 harus kita terima ridho ya. Ridho itu bukan berarti wis apa jare Gusti Allah wis meneng diem, enggak. Ridho serta wa mugobalatuhu bima huwa matlubun. Setelah kita tahu nek setiap detik apapun yang terjadi ini adalah takdir Allah, khairihi wa syarri, semua Allah. Berarti takdir itu tidak akan terlepas teko 4 perkara. Pasti itu. Ya. Berarti takdir itu tidak akan terlepas dari 4 perkara ini. Apa? Sing pertama, Gusti Allah takdir kita untuk berbuat ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Takdir yang kedua, ono kalane ya, Allah takdir kita untuk berbuat maksiat. Ya. Nomor 3, apa? Takdir Allah kasih kita nikmat. Takdir dikasih nikmat. Nomor 4, takdir dikasih ujian. Tidak akan terlepas dari 4 itu sudah. Nah, ya apa kita tidak usah bingung-bingung. Diterimai 4 keadaan itu.
4 takdir itu diterima. Karena pasti akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kalau memang catatannya itu, pasti akan terjadi itu. Kalau catatannya tidak ada, itu pasti tidak akan ada. Kalau tercatat, pasti akan terjadi. Ketika Allah catat kita berbuat ibadah, pasti kita melakukan ibadah. Ketika catatannya kita berbuat maksiat, pasti akan berbuat maksiat. Ketika catatannya Allah kasih nikmat pada detik itu, pasti nikmat itu akan nyampe kepada kita. Dan ketika catatannya dikasih ujian, nolak ya Allah pun tidak akan bisa. Tetap akan terjadi itu ujian kepada kita. Jadi 4 keadaan, 4 takdir itu pasti akan terjadi. Ya, tidak akan terlepas dari itu. Jadi detik-detik kita itu adalah takdir Gusti Allah. Loh, kewajiban kita ya apa supaya kita iman nang takdir Gusti Allah. Yang keempat, kudu nerimo, kudu ridho. Ditakdir apa wae nang Gusti Allah iku ridho. Dari 4 takdir tadi kita kudu ridho. Loh, untuk bisa ridho hati ini ya, harus ditundukkan nafsu bi akal ini. Ditundukkan dulu. Ditundukno. Faktulu anfusakum. Biar ridho. Ditakdir apa wae nang Gusti Allah kita iku ridho. Faktul anfusakum se ndak iso kalau nafsune se ono. Jarine nafsu, lho kok iso? Lho terus ya apa? Ya apa bingung nafsune. Ndak nerimo, akal ndak nerimo. Kalau masih ada nafsunya. Jadi faktul anfusakum dulu. Biar kita itu ridho bima qaddarahullah. Ya. Setelah kita ridho, wa muqabalatuhu bima huwa matlubun. Dan ini yang perlu, yang wajib. Kita ridho nang takdir Gusti Allah, ditakdir apa nang Gusti Allah kudu ridho. Ya, Kak Talita saja matur nuwun barakallah. Jazakumullah khairan. Kudu ridho. Ditakdir nang Gusti Allah. Saat ini kita ketemu thalabul ilmi. Ini adalah ibadah. Ya. Berarti kita ditakdir nang Gusti Allah pada hari ini, detik ini melakukan kebaikan. Apa? Golek ilmu, belajar, cek dekat nang Gusti Allah, cek ngerti iman iku sing bener ya apa. Dandani ati. Berarti takdir kita saat ini, detik ini ditakdir nang Gusti Allah iso ngelakoni kebagusan. Ya. Loh, ini memang sudah catatannya nang Lauh Mahfuz pada detik ini. Kita ini nang Gusti Allah ditakdir ngelakoni kebagusan. Apa ngaji? Ndak turu mari sopo. Nek takdire turu mesti turu. Karena takdir kita, ya catatan di Lauh Mahfuz yang ada pada kita ini, yang hadir ini. Ketemu ibadah, ngaji, dandani ati, nambahi ilmu, ibadah namanya ini. Karena catatan yang ngono ya pasti kita ngelakoni. Jadi kita ketemu ibadah thalabul ilmi ini. Ini memang catatannya seperti itu. Ya apa? Ya kudu ridho kita sih. Kudu ridho. Nah, selain ridho, wa muqabalatuhu bima huwa matlubun. Kudu nerimo. Selain nerimo, kita harus melakukan kewajiban kita terhadap takdir yang kita alami ini. Takdir apa saiki? Ngelakoni ibadah. Apa kewajiban kita ketika kita ditakdir ngelakoni ibadah nang Gusti Allah? Kewajiban kita adalah dzikrul minnah. Ngeling-ngeling nang anugerah Gusti Allah. Elingo, ingatlah, sadarilah. Nek kita saiki iki ditakdir nang Gusti Allah iso ngelakoni ibadah, ngaji, ketemu, nambahi ilmu. Ini adalah minnatun minallah. Iki anugerah Gusti Allah. Niki panjenengan dikai anugerah nang Gusti Allah iso ketemu ngaji niki. Niki krana anugerah Gusti Allah, bukan kekuatan panjenengan, bukan keinginan panjenengan. Ya. Sing gerakno panjenengan, pikiran panjenengan untuk bisa hadir thalabul ilmi, ibadah pada pagi hari ini Allah. Itu kewajiban kita harus kita penuhi. Ya. Ketika kita ditakdir nang Gusti Allah, kita dikasih akal sama Allah. Untuk apa? Mikir apa? Oh, berarti aku saiki ngelakoni apa rek? Ngelakoni api. Apa? Ngaji. Iki aku berarti aku ngelakoni api, ngaji. Nah, itu fungsinya akal. Ya. Terus diterima mbek ati. Oh iya, alhamdulillah ajarane ati. Matur nuwun ya Allah, panjenengan telah takdir saya detik ini. Ya.
bisa ngaji, nambahi ilmu, ini ibadah, ini pahala, ini perintah Engkau. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya, mampukan saya untuk bisa hadir di sini. Matur nuwun ya Allah. Gitu. Jadi kita harus ridho. Ditakdir apa yang Gusti Allah, harus ridho. Ya. Ketika ditakdir ngelakoni kebagusan, kita harus ridho, ndak usah nolak. Kita ditakdir saiki ya, sekarang ditakdir nang Gusti Allah esuk ketemu. Iki ibadah. Kok panjenengan nolak? Wis aku gak gelem aku. Ndak gelem aku ditakdir kayak ngene, ngaji kayak ngene, ndak gelem. Jangan, harus ridho. Panjenengan kudu nerima. Loh, selain nerima, panjenengan harus muqabalatuhu bima huwa matlub. Panjenengan harus melakukan kewajiban panjenengan terhadap takdir panjenengan saat ini. Apa takdir? Ngelakoni kebagusan. Takdir apa? Ibadah. Takdir apa saat ini? Ngaji. Berarti melakoni kebagusan. Apa kewajiban panjenengan? Dzikrul minnah. Syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Panjenengan telah gerakkan saya untuk ngaji. Gerakkan pikiran saya untuk bisa hadir di room ini. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah. Ini bukan kemampuan saya, ini bukan keinginan saya. Ini panjenengan yang menggerakkan saya. Harus seperti itu kewajiban panjenengan. Ojo ngaku-ngaku. Alhamdulillah aku iso hadir saiki pagi ini. Iku jenenge ngaku-ngaku. Keakuane sono. Ojo, kewajiban kita ya Allah. Ketika Allah gerakkan kita untuk melakukan kebaikan, ngaji kayak sebagai pagi hari ini ya. Ya apa? Harus dzikrul minnah. Itu kewajiban kita. Wajib kita iku eling, ingat, menyadari bahwasanya kita iku iso ibadah kayak ngene pada pagi hari ini adalah minnatun minallah. Ini adalah anugerah teko Gusti Allah. Maka hamba bersyukur panjenengan Kak Mas Andi matur nuwun barakallah. Bersyukur ketika panjenengan digerakkan oleh Allah iso ngaji kayak ngene. Ini kebagusan, ini ibadah. Ya apa kewajiban kita? Nerimo, mari nerimo, syukuro. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk bisa ngaji, nambahi ilmu ibadah. Seperti itu. Itu takdir panjenengan, berarti sekarang ditakdir ibadah nang Gusti Allah. Syukuro ketika ditakdir ibadah. Ya. Lumari ngene panjenengan mau kemana? Mau kerja. Siap-siap kerja. Sing kerja, sing tak kerja. Ibu rumah tangga mau nyuci, mau masak. Kok ternyata panjenengan takdirnya di tengah perjalanan kerja, panjenengan sudah berusaha, mari ngaji, berusaha, yo apa sekiranya ndak berbuat maksiat nang Gusti Allah. Kapis jasmatun barakallah. Panjenengan berusaha, yo apa sekiranya panjenengan ndak maksiat nang Gusti Allah. Teman-teman dijogo kalau panjenengan iku. Mari ngaji aku mau. Alhamdulillah hati tenang. Matur nuwun barakallah jazakumullah khairan. Aku sudah ngaji hati tenang ya. Aku akan berusaha untuk terus ibadah nang Gusti Allah. Iku fungsine akal, ya. Dikai akal cek iso milih. Akhirnya panjenengan berusaha. Mari ngaji, kate kerja. Wis usaha wis. Ya apa sekiranya ndak maksiat nang Gusti Allah. Waktu perjalanan panjang kerja ndak maksiat. Ati eling nang Gusti Allah to, aku mari ngaji alhamdulillah. Ati eling tok nang Gusti Allah. Tak upayakan, tak jaga sekiranya eling terus nang Gusti Allah, ya apa sekiranya aku ndak berbuat maksiat nang Gusti Allah. Kemudian kok di tengah perjalanan panjenengan berbuat maksiat, ya. Padahal panjenengan sudah berusaha. Itu berarti yang menggerakkan panjenengan untuk berbuat maksiat Allah. Allah karena catatannya berbuat maksiat. Kalau panjenengan waktu dari rumah ke tempat kerja, catatannya panjenengan enggak berbuat maksiat, tidak mungkin berbuat maksiat panjenengan. Wong panjenengan sudah berusaha punya akal, ya apa sekiranya enggak berbuat maksiat, kok ternyata berbuat maksiat panjenengan. Enggak sengaja apa ya apa berbuat maksiat. Ya. Itu menandakan bahwasanya yang menggerakkan panjenengan untuk berbuat maksiat itu Allah.
Karena catatannya panjenengan catatannya berbuat maksiat. Ya apa? Ya kudu diterima. Barakallahu nuwun barakallah. Ya. Itu menandakan bahwasanya kita tidak punya kekuatan kemampuan sehingga kita berbuat maksiat sapa ya Allah. Karena catatannya kita berbuat maksiat. Tidak mungkin tidak berbuat maksiat karena memang catatannya seperti itu. Apa kewajiban kita sing nomor 4? Ridho. Ridho bima qaddarahullah. Aku wis usaha ndak berbuat maksiat. Kok berbuat maksiat? Ya Allah, astagfirullah. Iku jenenge ridho. Ridho nang takdir Gusti Allah ditakdir berbuat maksiat. Ya apa? Astagfirullah ya Allah. Harus cepet-cepet istighfar jaluk tobat nang Gusti Allah. Itu kewajiban kita ketika kita ikut ditakdir nang Gusti Allah berbuat maksiat. Ya. Kita sudah tenang pikiran, alhamdulillah ya Allah. Berarti takdir kita tenang. Syukuro opo ketika kita ditakdir nang Gusti Allah tenang, ndak eling nang utang, ndak eling nang masalah. Ndak eling disakiti. Ndak inget pada orang yang telah menipu kita. Syukurono. Berarti ikut takdir kita nang Gusti Allah, digerakno pikiran kita tenang, ndak eling masalah, eling nang Gusti Allah. Tok, iku sapa sing gerakno? Ya Allah. Ketika dalam kondisi kaya ngono, apa kewajiban kita? Syukurono, dzikrul minna. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah gerakkan pikiran saya tenang sehingga saya tidak ingat masalah. Ini panjenengan yang menenangkan saya ini. Seperti itu. Terus kemudian kita sudah berusaha zikir supaya tenang. Kok eling maneng? Kok ingat lagi kepada orang yang telah menipu kita. Atau ingat ke masalahnya. Ingat lagi ke hutangnya. Aduh ya apa rek, eling lagi nang utangnya. Ya apa? Ya kudu diterima sih. Diterima iku. Ridho, kudu ridho. Mari ridho, ya apa? Kewajiban kita harus kita itu yang njaluk tolong nang Gusti Allah. Ya Allah, yang mendatangkan saya resah, gelisah, ingat utang lagi, ini panjenengan. Tolong ya Allah, tolong. Jangan gerakkan lagi saya untuk ingat masalah saya lagi. Tolong ya Allah. Seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi kudu ridho. Ya. Ridho bima qaddarahullah. Ditakdir apa nang Gusti Allah pada waktu itu, kita harus ridho. Ya. Harus ridho. Dan harus melakukan kewajiban kita kepada takdir yang terjadi pada saat itu. Apa takdir? Ketika takdir resah, gelisah, ya apa? Harus kita memenuhi kewajiban kita. Apa? Yang jaluk tolong nang Gusti Allah, ya Allah tolong. Iki sing membikin saya masih resah gelisah. Eling nang masalah, eling nang utang, eling nang niki. Niki panjenengan ya Allah, tolong jangan gerakkan lagi saya untuk ingat ke itu. Seperti itu kewajiban kita. Ya. Ojo ditolak. Sumpek susah aduh ya apa iki sih kok sumpek tok aku padahal aku wiritan, aku salat, aku zikir. Itu namanya nolak. Enggak nerima nang takdir Gusti Allah. Ya Allah. Ketika sumpah susah eling nang masalah lagi, harus ridho. Tapi wa muqabalatuhu bima huwa matlubun. Diterima ae wis. Susah sumpah sing seeling nang masalah, eling nang utang itu diterima saja. Harus ridho. Karena memang catatannya koyo ngono. Makanya kita harus ridho. Ya Allah, panjenengan yang membikin saya masih resah, gelisah. Tolong ya Allah, tolong. Itu kewajiban kita. Tolong ya Allah. Tolong buang rasa kegelisahan saya ini. Hilang nanti, tenang lagi panjenengan. Nah, ketika tenang, berarti takdirnya tenang. Terima iku takdiriku, tenang iku tadi diterima. Tur wa muqabalatuhu bima huwa matlubun. Setelah panjenengan ridho, panjenengan terima, panjenengan harus memenuhi kewajiban panjenengan. Ketika panjenengan tenang, kewajiban panjenengan apa? Dzikrul minnah, matur nuwun ya Allah. Ini panjenengan yang bisa menjadikan saya tenang, ini panjenengan.
yang mendatangkan ketenangan hati saya, pikiran saya, sehingga saya tidak ingat utang lagi, ini panjenengan. Seperti itu ya. Terus ya diulang-ulangi kayak ngono. Harus ridho. Itu ya. Jadi kembali ke tadi itu. Harus ridho. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita tidak akan terlepas dari 4 takdir. Allah berbuat maksiat, berbuat ibadah, kemudian nikmat, kemudian ujian. Nah, itu tidak akan terlepas dari itu. Ketika keempat-empatnya atau silih berganti datang itu, apa kewajiban kita? Kudu ridho. Ini enggak ridho panjen tolak, ndak iso. Sumpek panjenengan susah resah gelisah iku jenenge ndak iman nang takdir. Sing jenenge iman nang takdir Gusti Allah itu ketika kita ditakdir nang Gusti Allah ibadah, alhamdulillah. Itu kewajiban kita. Matur nuwun ya Allah. Engkau telah gerakkan saya untuk melakukan ibadah. Matur nuwun. Kita sudah berusaha ibadah. Kok ternyata kepleset melakukan maksiat. Kadang-kadang lisan moro-moro ngomong enggak api, ya. Ati moro-moro ati itu ono ati sing ndak enak. Padahal kita sudah berusaha untuk hati iki ndak ono unek-unek, ndak suudzon nang wong. Tapi tiba-tiba moro-moro ono suudzon. Berarti itu berbuat maksiat, berarti takdir kita ya berbuat maksiat, suudzon nang wong ati ini padahal kita sudah berusaha. Ya apa ketika ditakdir koyo ngono? Ya diterima sih. Ya, kok diterima. Dan nanti ya kudu diterima. Jadi uang sing memang bener-bener mengenal Allah, iman nang Gusti Allah itu, ya, ndak mikir wis. Pokoknya ketika diuji nang Gusti Allah, ketika nang Gusti Allah digerakno untuk berbuat maksiat, ya harus dzikrul minnah. Ketika digerakkan untuk berbuat berbuat maksiat, ya apa yang mereka lakukan langsung taubat nang Gusti Allah. Ketika ono-ono kudu nang atine langsung taubat. Ya Allah, astagfirullah. Tolong jangan gerakkan lagi saya untuk unek-unek kayak gini ya Allah. Panjangan hilangkan ya Allah. Seperti itu. Kita terima, kita harus ridho. Karena memang catatannya kita unek-unek itu ono. Sing gerakno unek-unek itu Allah. Itu loh. Ya apa kewajiban kita? Kewajiban kita langsung taubat, istighfar, jaluk tolong nang Gusti Allah. Ya Allah, tolong jangan gerakkan hati saya untuk ngerasani wong, hati unek-unek benci nang wong, tolong ya Allah, jangan ya Allah. Seperti itu. Ketika kita ditakdir nang Gusti Allah pada saat ini berbuat maksiat, ya. Nah, itu. Kemudian kalau kita ditakdir oleh Allah, detik ini dikasih nikmat oleh Allah, ya apa? Ya kudu diterima sih. Diterima. Nikmat sehat, nikmat akal. Ya, kita dikasih nikmat oleh Allah sehat. Nikmat isok ngaji. Nikmat isok berbuat baik. Masih bisa bernafas walaupun si akeh utangi. Ini nikmat. Ya apa ketika dikasih nikmat nang Gusti Allah pada pagi hari itu, kita dikasih nikmat oleh Allah, moro-moro ono rezeki. Moro-moro dagangan laris. Moro-moro tiba-tiba ya tidak disangka-sangka pembelinya, wah itu membeludak, akhirnya rezekinya banyak, dikasih nikmat oleh Allah, nikmat rezeki. Apa? Ya kudu ridho. Kita ridho, alhamdulillah. Serta kita kudu memenuhi kewajiban kita ketika kita dikasih nikmat. Apa kewajiban? Syukur. Ya. Jadi ketika ditakdir nang Gusti Allah pada hari itu, detik itu kita dikasih nikmat, ya apa? Kewajiban kita apa? Selain kita ridho, nerimo, kita kudu syukur. Ya, syukur. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan kasih saya rezeki pada hari ini. Ini panjenengan yang menggerakkan orang-orang pembeli ini beli ke jualan saya ini panjenengan yang menggerakkan. Alhamdulillah ya Allah. Kewajiban kita bersyukur bil lisan, bil janan, juga dengan hati. Merasa hati ini iki Allah, singkat iki Allah. Hati merasa seperti itu, syukur namanya. Itu kewajiban kita ketika kita nang Gusti Allah ditakdir, dikei rizki, dikei nikmat pada pagi hari itu, pada hari itu.
Apa kewajiban kita? Nerimo, setelah nerimo kita kudu syukur. Ya. Syukur bil arkan. Jika rezeki Allah lancar rezeki pada hari itu. Ya apa? Tambah ibadah nang Gusti Allah, tambah ngaji. Di toko nggawa Quran. Tambah ditingkatkan lagi ibadahnya. Ngajine terus di toko dodolan itu baca Quran. Dalam rangka apa? Bersyukur. Kenapa? Karena pada pagi hari itu, pada hari itu, pada detik itu Allah kasih nikmat. Jadi kewajiban kita ketika ditakdir itu ono nikmat, dikasih nikmat nang Gusti Allah, harus kita terima serta kita harus melakukan kewajiban kita terhadap apa? Terhadap nikmat yang Allah berikan. Apa caranya? Yuk bersyukur. Itu yang harus kita lakukan, ya. Kemudian kalau kita ditakdir nang Gusti Allah ternyata habis itu besoknya ndak laku. Jualannya ndak laku belas. Kemarinnya laris, banyak pembeli. Besoknya ndak lo belas-belas ndak ono. Ndak oleh duit belas, ndak oleh koyo belas. Diuji nang Gusti Allah. Ya, diuji nang Gusti Allah. Ya apa ya kudu terima sih. Ndak boleh ditolak. Aduh ya apa sih? Kemarin laris, saiki kok enggak iso enggak laris yo. Kenapa ya? Mungkin aku kurang ini. Iku jenenge ndak ridho. Karena apa? Ndak iman nang takdir Gusti Allah. Nek wong sing iman nang takdir Gusti Allah, wis ihsan, makrifat, ngerti kenal Gusti Allah. Ketika jualannya laris, syukur nang Gusti alhamdulillah ya Allah. Ketika besoknya ndak laris belas ndak ono, bahkan rugi, ditipu malahan. Besoknya. Itu namanya takdirnya diuji pada waktu itu nang Gusti Allah. Karena memang catatannya diuji, pasti terjadi. Apa kewajiban kita ketika diuji nang Gusti Allah? Ya sabar. Ya. Semakin saya itu mendekat sama Allah kok semakin diuji nang Gusti Allah. Ya syukur. Ya sabar. Jadi Allah itu kalau cinta kepada hambanya akan diuji sama Allah. Husnudzon nang Gusti Allah. Semakin mendekat, semakin besar ujiannya. Iya apa kewajiban kita? Karena memang takdiri koyo ngono aku. Aku sholat, aku ibadah, aku wiritan, maca waqiah, ndak laris-laris. Dodolanku. Malahan ujian tambah akeh, tambah gede, anak sing loro, bojo sing cerewet. Kok tambah gede? Ya apa ketika terjadi semacam itu bagi orang yang kenal Allah, iman, ihsan teman. Sudah ihsan, sudah ma'rifat ilallah. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, sudah mencapai ma'rifat, kenal Gusti Allah. Apa yang mereka lakukan? Sabar. Semakin diuji tambah sabar. Ya. Kuncinya kenapa? Kenapa kok sabar? Kenapa kok sabar? Karena dia merasa Gusti Allah nguji aku iki berarti Gusti Allah cinta nang aku. Husnudzon nang Gusti Allah. Karena Gusti Allah ketika Gusti Allah cinta kepada hambanya pasti diuji. Sehingga ketika dia tambah banyak ujiannya, tambah banyak, tambah senang. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah. Walaupun ndak ono duwe, walaupun bojo cerewet, walaupun apa. Jadi benar-benar nerima. Ya. Nerima ridho. Sudah ridho bagi mereka yang sudah makrifat, yakin, iman nang Gusti Allah. Iman nang qada qadari Gusti Allah, khairihi wa syarrihi. Pasti itu. Tapi bagi kita sing durung ke sana. Aduh, aku wis kerja. Wis wiritan. Tambah mendekat nang Gusti Allah kok tambah gede ujian. Kok tambah ndak karu-karuan koyoke. Utang tambah akeh, membengkak. Akhir susah, sumpah terus. Iku tandane ya, kita masih belum iman kepada qada qadarnya Allah. Perlu terus kita bersihkan hati kita. Buang keakuan kita. Agar supaya benar-benar nanti ke ihsan, ma'rifat ila Allah. Harus terus kita bersihkan sampai bisa kita itu sabar. Ridho bima qaddarallah, kemudian wa muqabalatuhu bima matlubu. Wong sing bener-bener wis mencapai ke sana, ya iman temenan Gusti Allah, ihsan,
makrifat, kenal Gusti Allah, pasti mereka sabar. Karena ketika ditakdir nang Gusti Allah, wong sing kaya ngene iki ridho. Ditakdir diuji. Takdir saiki diuji nang Gusti Allah. Mereka ridho. Alhamdulillah ya Allah. Kak Hasan Al-Manduri betul. Barakallah jazakumullah jazak. Kak Budi Setia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mereka ridho. Setelah ridho, ketika ditakdir diuji nang Gusti Allah pada pagi hari itu, mereka muqabalatuhu bima matlubun. Apa kewajiban mereka ketika diuji nang Gusti Allah? Kewajibannya adalah sabar. Mereka sabar. Diuji tambah sabar. Diuji sabar. Ya. Terus ya apa ujian ini? Apa enggak mari-mari? Enggak mikir ke sana. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak mikir. Enggak mikir, mereka itu enggak mikir ke sana. Jadi yang mereka pikirkan, alhamdulillah ketika isok ngelakoni ibadah, alhamdulillah ya Allah, panjenengan gerakkan saya isok ngelakoni ibadah, isok ngaji pada pagi hari ini, matur nuwun ya Allah. Kata Lita saja matur nuwun, barakallahu jazakum asal jaza. Ya. Negosiasi, nenggosi. Maksud nenggosi itu apa? Tak paham saya ya. Kak Suara, jelas Ustaz, terima setiap keadaan dengan hati terbuka. Betul. Gitu. Jadi wong sing bener-bener kenal Gusti Allah, iman nang takdir Gusti Allah, khairihi wa syarrihi minallah, ihsan, ya sudah ihsan. Islam, iman, ihsan, sudah ma'rifat. Syariat, tariqat, hakikat ma'rifat, wis ma'rifat kenal Gusti Allah. Ya. Ya, wis kenal Gusti Allah. Ya apa? Mereka ndak susah, ndak resah, ndak gelisah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang selalu mereka lakukan ridho dengan takdir yang terjadi pada saat itu. Takdirnya apa? Ketika ditakdir ngelakoni ibadah, alhamdulillah ya Allah. Ketika ditakdir hatinya tenang, alhamdulillah ya Allah. Panjenengan maring kula tenang hati. Niki ndugi panjenengan, ya. Ketika ditakdir nang Gusti Allah sehat, alhamdulillah ya Allah. Itu yang mereka lakukan. Jadi tidak mikir engko ya apa? Enggak. Engko utangku lunas apa enggak? Ketika ditakdir nang Gusti Allah resah maning, gelisah maning, apa yang mereka lakukan? Tetap ridho, diterima. Alhamdulillah ya Allah. Ini panjenengan yang mendatangkan resah lagi, gelisah lagi, saya ingat masalah saya lagi. Saya ingat kepada orang yang nipu saya lagi. Saya tidak tenang lagi, pikiran hati saya tidak tenang lagi. Ini panjenengan yang mendatangkan ya Allah. Lalu bagaimana? Mereka minta tolong sama Allah. Ini kewajiban mereka. Ya Allah, tolong buang rasa kegelisahan saya ini lagi. Tenang mana? Ya. Jadi tidak mikir utangnya ya apa, mari apa enggak. Karena orang yang semacam ini sudah benar-benar pasrah nang Gusti Allah. Ya. Pasrah. Itmi'nanun, atine tenang. Kemudian tawakal, akan timbul tawakal. Benar-benar pasrah nang Gusti Allah. Jadi ketika mereka digerakkan, ketika mereka itu digerakkan untuk ibadah, alhamdulillah ya Allah matur nuwun. Ketika mereka digerakkan untuk usaha, ya, usaha ikhtiar, utang, punya hutang banyak, kemudian dia ikhtiar. Kak Talita saja, monggo. Terima kasih, berkah barokah buat Kak Talita, barakallah jazakumullah jaza. Ya, ketika nang Gusti Allah, ya, ditakdir punya utang. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ya ikhtiar. Karena dikasih akal sama Allah. Ikhtiar apa? Kerja, usaha, ibadah, berdoa, mohon kepada Allah, dungo nang Gusti Allah. Itu yang mereka lakukan. Ya, orang-orang yang kenal Gusti Allah, wong sing kenal Gusti Allah semarifat wis ihsan, ketika diuji nang Gusti Allah, ketika nang Gusti Allah ikuti kayak ujian yang berupa utang misalkan. Apa yang mereka lakukan? Ya tetap ikhtiar mereka. Tetap ikhtiar. Nah, ketika mereka tergerak untuk ikhtiar bekerja, apa yang mereka lakukan? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah gerakkan saya untuk melakukan aktivitas berusaha untuk isok nyaur utang.
Panjenengan sehatkan saya sehingga saya bisa berusaha. Panjenengan gerakkan pikiran saya untuk usaha dan saya bisa usaha. Matur nuwun ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk ikhtiar bekerja. Gitu. Ketika mereka berdoa, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya berdoa. Minta nang Gusti ya Allah. Ya Allah, utang saya ya Allah. Dan ketika mereka berdoa, mereka bersyukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah. Kak Bisjas matur nuwun barakallah jazakumullah ahsan jaza ya barokah. Ya. Ketika mereka Allah gerakkan untuk berdoa, ikhtiar dengan berdoa karena banyak hutangnya. Apa yang mereka lakukan? Syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah gerakkan saya untuk berdoa. Minta kepada Engkau, matur nuwun. Karena ibadah, doa itu ibadah. Dia ditakdir nang Gusti Allah. Ya, karena hutang tadi isok berdoa, isok beribadah. Sehingga ketika berdoa, dia bersyukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini Engkau yang telah menggerakkan saya untuk berdoa, meminta, memohon pertolongan kepada Engkau. Ketika bekerja, dia juga merasa seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, ini Engkau telah yang menggerakkan saya bekerja, berusaha ikhtiar supaya lunas utang saya. Ini Engkau yang menggerakkan saya. Jadi tidak ono pikiran ya opo ya lunas opo enggak utang saya opo. Jadi tidak ono pikiran seperti itu. Kok lunas opo enggak utangku? Iku jenenge enggak iman nang takdir. Akhirnya bingung ya, enggak tatmaindul qulub. Nah, iman nang takdir itu ditakdir nang Gusti Allah duwe utang. Ya apa? Ya sabar. Tur karena dikasih akal, ya ikhtiar. Ikhtiar, Kak Ratna matunun barakallah. Kerja. Lalu ketika kerja, syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk bekerja. Kayak gitu. Ya berdoa. Jaluk nang Gusti Allah supaya isok lunas utang. Lah ketika berdoa, syukur alhamdulillah ya Allah. Panjenengan telah gerakkan saya untuk berdoa. Saya benar-benar merasa butuh kepada Engkau. Ini panjenengan yang menggerakkan saya untuk berdoa. Ini Engkau ya Allah. Gara-gara utangnya moro-moro sholat berjamaah terus ya. Sing biasa tidak tahajud moro-moro tahajud. Ya Allah, ketika mereka melakukan tahajud karena utang-utang tadi itu. Syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk tahajud. Ini panjenengan yang menggerakkan saya untuk tahajud, memohon kepada Engkau. Besoknya ikhtiar lagi, kerja lagi. Jadi tidak terpikir, utangnya itu tidak terpikir. Karena yakin nang Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa nang Gusti Allah pasti dikei dalan keluar nang Gusti Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bakal dikei rezeki yang tidak diduga-duga. Dia yakin duduk pekerjaannya iki sing isok nyaur utang, Enggak Gusti Allah. Cara Gusti Allah isok nyaur utang aku ya suka-suka Allah. Tidak harus dengan pekerjaan saya ini. Nah, adapun saya sekarang ikhtiar bekerja karena memang Allah gerakkan saya untuk bekerja. Ini bukan pekerjaan saya ini yang akan menjadikan saya itu lunas utang saya. Sehingga mereka enggak mikir aku pekerjaanku koyo ngene kapan lunas utangku. Enggak. Enggak betul, Kak Almira. Ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi ketika Allah gerakkan mereka untuk bekerja, ikhtiar, nyari utang, nyari ikhtiar untuk nyari jalan keluar biar bisa nyaur utang. Mereka tidak mikir utangnya. Karena yakin nang Gusti Allah pasti ono jalan keluar, iso nyaur utangku. Itu namanya tawakal, ya. Tawakal jenenge, tidak mikir, wis. Tidak mikir. Sing penting dia bersyukur digerakno nang Gusti Allah untuk ikhtiar. Matur nuwun ya Allah. Ini panjenengan yang memberi kesehatan saya sehingga saya bisa ikhtiar untuk melunasi utang saya ini. Ini adalah ibadah. Saya ikhtiar untuk melunasi utang saya ini adalah ibadah. Matur nuwun ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk berbuat ibadah. Seperti itu. Jadi tidak terpikirkan utang-utangnya. Ya. Tetap iman, optimis, yakin nang Gusti Allah sambil terus ibadah, sambil terus bekerja, ikhtiar. Gitu. Itulah orang-orang yang iman kepada takdir Gusti Allah, khairihi wa syarrihi min Allah. Oh, nggih bisa pas nggih.
Sing ngepasno Gusti Allah niki. Jadi catatannya panjenengan itu sakit ke sini, akhirnya panjenengan digerak dengan Gusti Allah untuk ke sini, gitu loh. Jadi pas muruan. Gitu ya. Jadi seperti itu jenenge iman nang takdir Gusti Allah. Jadi ndak takut, aduh, engko aku nek takdir elek ya apa, engko ditakdir ndak iso lunas utang ya apa, ndak takut itu. Iku wis ono catatane, lunas utang enggak ono lunas utang sudah ndak ono, ndak dipikir itu. Yang penting yang ada di dalam benak mereka, saya digerakkan oleh Allah untuk bisa ikhtiar matur nuwun ya Allah. Itu. Kak pembunuh bayaran. Aduh, Masya Allah, ini pembunuh bayaran ini. Sudah mencatat semua perbuatan manusia lalu, kenapa masih ditanya-tanya? Waduh, ini tanyakan saja nanti ke malaikat ya. Itu secara syariat ya. Jadi syariat tetap jalan. Nek wong sing kenal Gusti Allah, makrifat Gusti Allah itu ndak mikir ke sana. Ya, saya katakan tadi. Wong sing iman nang Gusti Allah ndak ono pikiran nang kono. Sebab sing ngono iku akal, nafsu. Ya. Syariate koyo ngono ya diterima wae. Dawe Gusti Allah la yus'alu amma yaf'alu. Awakmu ndak usah takon jadi Gusti Allah. Apa sing tak perbuat ndak usah takon. Kamu tak suruh ibadah, kemudian kamu tak gerakno ibadah. Kamu tak suruh ibadah, kamu tak gerakkan ndak ibadah. Terus kamu tak masuk neraka. Malaikat tak ngongkon nakoni perbuatanmu. Gak usah takon jadi Gusti Allah itu. Wallahu la yus'alu amma yaf'alu. Gusti Allah ndak bakal ditakoni. Apa yang akan Allah perbuat itu ndak bakal ditakoni. Allah membuat kayak gitu syariatnya kayak ngono enggak ditakoni, enggak usah ditakon dari Gusti Allah. Apa? Karena Gusti Allah lebih ngerti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena kamu enggak ngerti, sing ngerti Gusti Allah. Ya. Ya apa kita sikap kita terima. Iku wong sing kenal Gusti Allah, iman nang takdir Gusti Allah itu seperti ini. Sehingga mereka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tenang, enggak mikir macam-macam. Ya apa ya? Kenapa koyo gini? Sing mikir koyo ngono iku masih belum iman nang Gusti Allah. Sik pakai akal mbek nafsu. Makane faktulu anfusakum. Panjenengan pateni sik nafsune. Iku sing garakno ngono-ngono iku nafsu. Nek wong sing ilang nafsune wis ndak ono tunduk, yang ada adalah hati iman nang Gusti Allah. Wong sing iman iku ya apa? Mereka itu ndak mikir macam-macam. Saiki digerakno nang Allah ibadah, iso hadir di sini ya. Ngaji, iki ibadah. Apa yang mereka pikirkan? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya ibadah. Pada hari ini saya bisa kumpul. Ini ibadah, ini panjenengan yang menggerakkan saya. Itu yang mereka pikirkan. Ndak mikir ikut takdir iso dirubah apa enggak, engko malaikat iku nakoni ya apa. Engko aku mlebu neraka apa swarga. Ndak mikir ke sana. Sudah tatmainnul qulub, tawakkal Allah. Iku wong sing iman nang Gusti Allah. Lho iman iku dengan hati lo ya. Jangan diterima dengan akal. Nek si akale ono, nafsune ono. Ndak iso panjenengan nrimo. Terus bingung. Ya, terus bingung. Faktulu anfusakum si. Faktulu anfusakum. Kelawan apa? Dikrong katsira, perbanyak zikir. Zikir apa? Sirul asrar. Ya. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh hakikatnya semacam itu, ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ikhtiar. Kita dikasih akal oleh Allah untuk ikhtiar. Kongkon milih, ya. Oh iki api, biar tahu iki api. Ya. Ketika kita ngelakoni api, karena dikasih akal nang Gusti Allah, oh iki api. Ya apa? Lakonono api, keapian itu. Oh iki wajib, salat wajib. Dikasih akal, cek ngerti nang Gusti Allah nek salat iku wajib. Ya apa? Lakonono, kerjakan salat itu. Loh, ketika kita mampu digerakkan oleh Allah untuk melakukan sholat, alhamdulillah ya Allah, panjenengan gerakkan saya untuk melakukan ibadah. Ya, maksiat dilarang, tadi kasih akal nang Gusti Allah. Kok nggih opo? Cek ngerti, iki dilarang, ojo dilakoni. Punya akal, ya opo? Ojo lakoni. Jangan kerjakan, usahakan jangan dikerjakan. Kok ternyata di tengah jalan kok ngerjakan maksiat? Itu menunjukkan Allah sehingga kita berbuat maksiat. Kita sudah berusaha.
Terus ya apa? Ya diterima ridho. Lo ridho nang perbuatan maksiat maksudnya ya nopo? Kita ridho yakin iki Allah sing gerakno aku berbuat maksiat, tapi aku kudu istighfar. Astagfirullah ya Allah. Tolong jangan gerakkan saya lagi untuk berbuat maksiat. La haula wala quwata. Karena saya tidak mungkin akan terhindar dari perbuatan maksiat kalau tidak engkau kuatkan saya untuk terhindar. Tolong ya Allah jangan gerakkan lagi saya berbuat maksiat. Seperti itu. Ingat ini harus dengan hati, bukan dengan nafsu, bukan dengan akal. Jadi buang dulu, faktulu anfusakum baru bersepanjang dengan iman, yakin, nerimo. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Khalid barakallah kasyaf Indonesia asal. Betul. Uzkurullaha dzikran katsira. Untuk mematikan, membuang keakuan panjenengan itu, panjenengan dikasih sama Allah wasilah. Apa? Dzikir sirul asal. Itu panjenengan amalkan. Baru nanti panjenengan tenang. Apa? Sebab wis yakin nang Gusti Allah. Tawakal itminanun wa tawakkulun. Ya. Adamut taubihi li khalqillah. Panjenengan nek betul-betul iman koyo ngono, wis entek nafsune, keakuane, ndak ngaku-ngaku lagi. Panjenengan tenang. Tawakal nang Gusti Allah. Dikai opo wae wis opo jare Gusti Allah. Durung iso nyaur utang, tenang, tawakal. Opo jare Gusti Allah pasti lunas. Yakin nang Gusti Allah. Jadi hati iki iso tawakal, iso itminanun tenang. Ada mutawbihi li khalqillah. Nek wis gelem koyo ngono ya. Kita itu ndak akan ngersulo, menyalahkan orang. Oh ya kamu itu koyo ngene. Ngene apa? Iya aku yo apa koyo ngene. Akhirnya koyo ngene. Tidak seperti itu. Karena wis tawakal, hati wis tenang, wis yakin nang Gusti Allah. Tetap bahagia, bersyukur. Nggih. Tetaplah bahagia nggih. Jadi mereka itu tidak susah. Kok utangku lunas apa enggak deh? Ya apa? Ndak usah, enggak mikir ke sana. Nek wis ati iki wis ndak ono keakuane, enggak ono wis. Bener-bener iman sing ono nang Gusti Allah. Nerimo ridho. Apapun takdir yang Allah berikan kepada dia nerimo. KFI waalaikumsalam. Dia nerimo. Itulah orang yang iman nang takdir Gusti Allah. Ya. Barakallah jazakumullah jazak. Selamat datang, salam kenal ya, salam buat keluarga, rekan-rekan semuanya. Siha wal afiyah buat panjenengan. Dan semuanya yang sudah hadir, terima kasih barakallah. Ya. Seperti itu. Dan mereka betul-betul ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Sebab ridho enggak ridho tetap terjadi. Nek panjenengan ndak ridho, tambah pusing, ya. Tambah pusing. Tambah bingung, tambah resah, tambah gelisah, mikir macam-macam. Aduh ya apa ya? Ndak nerimo. Lu terus nek ngene terus ya apa? Kalau gitu terus ya apa? Seperti itu akhirnya bingung panjenengan. Tapi kalau panjenengan iman, benar-benar iman kepada takdirnya Gusti Allah, khairihi wa syarrihi min Allah, dengan cara 4 tadi itu, yang terakhir harus ridho. Panjenengan akan itminanun, atini tenang. Durung isok nyaur utang tenang. Ya. Tenang. Wa tawakkulun, lan tawakal. Wis napa terus panjenengan ya Allah? Kula ngertos yakin panjenengan niku pasti on jalan keluar. Gitu. Kak Ali Surati yang bikin resah itu saya ditagih terus. Nah, makanya kenapa? Bukan masalah ditagihnya ya. Banyak orang itu ditagih, diteror, macam-macam, tapi mereka tenang. Banyak itu, banyak. Siapa mereka? Orang-orang yang betul-betul iman nang Gusti Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu loh diteror, ya. Kemudian disiksa, disakiti, dibenci. Wah, semacam-macam. Kita cuman ditagih toh, sudah bingung ya, bingung. Aduh ditagih rek.
Mereka loh, orang-orang kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Aulia Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang sudah iman. Imannya sudah ihsan, sudah ma'rifat ilallah. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Mereka tenang walaupun dicaci maki. Masya Allah ya. Sedikit pun mereka tidak resah, tidak gelisah ya. Mereka luar biasa, ujiannya lebih berat daripada kita. Kita ini apa? Tidak ada apa-apanya. Ketika imannya tinggi semakin berat ujian nih. Batu cuma ditagih. Wake utange pisan ya ono wali ne Gusti Allah itu. Akeh utange. Yo ditagih. Terusan ditagih. Lho memangnya enggak ono. Tapi mereka tidak resah, tidak gelisah. Tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap ibadah, tidak putus asa. Kenapa? Yakin dengan Gusti Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Itu loh ya. Jadi kita yang cuma ditagih, ditelepon itu sudah gemeter kabeh, takut. Bukan berarti tidak takut itu kita lari dari tanggung jawab, boten. Takutnya karena iman nang Gusti Allah pasti lunas. Gitu loh. Gitu ya. Jadi nanti banyaknya kalau ditagih lagi tidak susah. Ya apa? Ya aku usaha. Ikhtiar, tetap harus ikhtiar aku. Ya apa? Ketika mereka ditagih nang Gusti Allah, ini termasuk apa? Diuji nang Gusti Allah. Apa? Ketika diuji, ditagih macam-macam, ditakdir, itu memang takdirnya diuji ngono, ditagih terus, diteror macam-macam. Memang catatannya diteror kalau kali panjenengan pada waktu itu. Apa kewajiban kita? Yo terima, ridho. Ridho, ya Allah, nggih Gusti Allah, nggih Gusti. Ini panjenengan. Memang catatannya saya saat ini diteror. Yang menggerakkan saya untuk punya hutang ya panjenengan. Yang meneror saya itu yang menggerakkan ya panjenengan. Lah apa kewajiban kita? Ya njaluk tolong nang Gusti Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Tenangkan pikiran saya. Ya Allah, tolong ya Allah. Gitu. Itulah sabar namanya. Ketika diuji nang Gusti Allah, sabar. Itulah wong sing ngerti Gusti Allah. Itulah orang yang iman kepada takdir Gusti Allah. Sehingga walaupun diuji, diteror karena banyak utang, mereka tidak resah, tidak gelisah. Itulah kekasih Gusti Allah itu seperti itu. Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak resah, gelisah, diterori kalau ada utangnya. Mereka sabar, mereka terima, ridho. Ya. Mereka tawakal nang Gusti Allah. Yakin Gusti Allah pasti ngekei dalan. Ya, memang takdirnya aku saiki diteror terus. Engko nek takdirnya enggak diteror besok ya enggak akan neror orang itu. Memang sekarang takdirnya catatannya sih durung iso nyaur utang. Nanti 2 hari, 3 hari, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Kalau memang catatannya saya iso nyaur utang, pasti iso saya. Jadi mereka tidak memadamkan semangat mereka untuk terus ibadah, tidak memadamkan semangat mereka untuk terus ikhtiar bekerja sambil tawakal nang Gusti Allah. Atine tenang, diteror yang enggak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gitu. Jadi akan itminanun, hati akan tenang, akan tawakal, wa adamut taubihi li khalqillah. Tidak akan menyalahkan kepada siapa-siapa. Ketika diteror, aduh yo, aku memang salah. Kesalahanku kayak ngene-ngene. Atau menyalahkan orang, iyo, aku akeh utangi kena awakmu iki apa, nipu aku macam-macam. Ndak ono tau bihlin nas itu ndak ono. Ndak ono maido nang uang. Tapi ndak, kalau enggak iman nang takdir. Ndak iman. Ketika diteror, diuji koyo ngono nang Gusti Allah. Dia tidak menyadari bahwasanya uang neror itu memang catatannya diteror pada hari ini. Dia tidak menyadari itu. Sehingga dia akan taubih linnas, taubih li khalqillah. Ma itu. Wah, iyo, awakmu iku apa?
Gara-gara awakmu nipu aku iki aku diterori wong. Iki juga aku diterori terus. Mak itu orang nyalahna orang lain. Itu bagi kita yang belum bisa mengenal Allah. Sik durung iman nang takdir itu. Ya. Anggun-anggun waalaikumsalam. Itu namanya masih belum iman ke takdir. Ya. Apa? Sebab keakuan kita ini masih ono. Keakuan kita ini si ono keakuan. Makanya faktulu angfusakum harus kita buang keakuan kita itu. Nggih. Faktulu angfusakum. Kak Abu Khalid, terima kasih barakallah jazakumullah ahsan jazak. Kak Utina barakallah jazakumullah ahsan jazak, berkah barokah ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah ya. Kak Hasan Sumantri Situbondo, waalaikumsalam, terima kasih berkah barokah buat panjenengan semuanya, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita, kemampuan untuk terus istiqomah sehingga betul-betul iman, yakin kepada Allah, takwa kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing keluarga kita, membimbing semuanya sehingga kita akan selalu digerakkan oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan. Allah gerakkan kita untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, yang untuk menjadi bekal kita di dalam kehidupan kita di dunia ini sehingga kita akan tenang, bahagia dalam kondisi sehat walafiat, benar di dalam beribadah, benar di dalam bermuamalat, tidak meninggalkan syariat, tetap jalan syariatnya, benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan pembacaan doa bersama ya. Jadi kita live-nya setiap pagi mulai jam 5 pagi ya. Kita juga ada grup WA, nanti panjenengan bisa untuk mengembangkan ya. Misalkan ada pertanyaan, baik itu pertanyaan fikih, syariat, pertanyaan apa, nanti bisa kita sharing-sharing ya. Jadi tidak terbatas di live ini saja, biar panjenengan kita semua paham. Nanti bisa panjenengan DM saya, kita bisa sharing-sharing untuk menyempurnakan syariat kita, bisa nanti sharing-sharing nggih. Demikian. Monggo silahkan kalau memang gabung panjenengan DM saya nggih. Nanti saya kasih nomor WA saya. Ya. Nanti saya masukkan ke grup panjenengan. Dan kita juga di dalam grup nanti ada kegiatan-kegiatan sosial, juga ada nanti rutinan baca rotib ya. Dalam rangka apa? Untuk membersihkan hati kita, ngelatih supaya benar-benar hati kita nang Gusti Allah ya. Demikian, mari kita tutup dulu dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan biyafi ni'amahu yugafi mazidah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sabil madani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tahfazna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kebersamaannya. Ya, mudah-mudahan besok bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi setiap jam 5 pagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.